Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Rifki. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau menceritakan kembali tentang sinopsis novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata yang berjudul Laskar Pelangi, yang jumlahnya itu sekitar 529 halaman yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi milik Andre Hirata atau karya Andre Hirata. Secara garis besar, novel ini menceritakan tentang keluh kesah atau mirisnya dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah sekolah yang hendak ditutup karena kekurangan murid di daerah Balitung ya Timur, yaitu SD Muhammadiyah di Gantung Balitung Timur. Namun karena muridnya terdapat genap 10, sekolah itu diizinkan untuk beraktivitas kembali seperti biasanya. Ke-10 murid tersebut adalah para Laskar Pelangi. Nama yang diberikan oleh guru mereka yaitu bernama Bu Mus, karena kegemaran mereka terhadap pelangi. Tokoh-tokoh dalam novel ini seperti ada Ikal, terus ada Lintang, terus ada Sahara, terus ada Mahar, terus ada juga Akiong, ada Syahdan, ada Kucai, ada Borek, ada Trapani, dan juga ada Harun, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Sinopsisnya itu menceritakan tentang jadi cerita ini bermulai di Desa Gantung, Kabupaten Gantung ya, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel atau Sumatera Selatan jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, akan tetapi tepat ketika Pak Harpan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri ke sekolah kecil tersebut. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, terus juga ada perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akiong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bu Mus, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh si Kucaya yang keras kepala. Kejadiannya ditemukan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ika, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi, sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara, misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus dan kejeniusan luar biasa dari Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andes Julpikar, guru sekolah KPN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Balitong kembali ke kampungnya. Kesulitan terus-menerus membayangi sekolah kampung itu, sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan peloporan 2 orang guru, seorang kepala sekolah yang sudah tua, Bapak Harpan, Effendi Nur, dan ibu guru muda, Ibu Muslimah Hapsari yang juga sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok. Sekolah yang nyaris dibubarkan oleh pengawas sekolah Depdikbud Sumsel karena kekurangan murid itu terselamatkan berkat seorang anak idiot yang sepanjang masa bersekolah tak pernah mendapatkan rapor. Sekolah yang dihidupi lewat uluran tangan para donatur komunitas marginal itu begitu miskin. Gedung sekolah bobrok, ruang kelas beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya, jika malam dipakai untuk menyimpan ternak. Bahkan kapur tulis mereka pun terasa mahal bagi sekolah tersebut, hanya mampu menggaji guru dan kepala sekolahnya dengan sekian kilo beras, sehingga para guru itu terpaksa menafkahi keluarganya dengan cara lain. Sang kepala sekolah mencangkul sebidang kebun dan sang ibu guru menerima jahitan. Dari waktu ke waktu mereka berdua bahu-membahu membesarkan hati ke-11 anak-anak yang sangat percaya diri tersebut, berani berkompetisi agar menghargai dan menempatkan pendidikan berbagai hal yang sangat penting dalam hidup ini. Mereka mengajari ke-11 muridnya agar tegar, tekun, dan tak mudah menyerah dan gagah berani menghadapi kesulitan sebesar apapun. Kedua guru itu juga merupakan guru yang ulung, sehingga menghasilkan
seorang murid yang sangat pintar dan mereka mampu mengasah bakat beberapa murid lainnya. Pak Harpan dan Bu Mus juga mengajarkan cinta sesama dan mereka amat menyayangi ke-10 muridnya. Kedua guru miskin itu memberi julukan ke-10 murid tersebut, yaitu Laskar Pelangi. Keajaiban terjadi ketika sekolah Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu Laskar Pelangi yang mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN yang merupakan sekolah yang sangat terkenal ya, yang mana murid-muridnya itu maksudnya sudah sejahtera lah, kaya raya. Dan keajaiban mencapai puncaknya ketika 3 orang anak anggota Laskar Pelangi yaitu Ika, Lintang, dan Sahara berhasil menjuarai lomba cerdas tangkas mengalahkan sekolah PN dan sekolah negeri. Suatu prestasi yang puluhan tahun selalu digondol sekolah-sekolah PN. Tak ayal kejadian yang paling menyedihkan melanda sekolah Muhammadiyah ketika Lintang, siswa paling jenius anggota Laskar Pelangi tersebut, harus berhenti sekolah. Padahal cuma tinggal 1 triwulan menyelesaikan SMP. Ia harus berhenti karena ia anak laki-laki tertua yang harus menghidupi keluarga. Sebab ketika itu ayahnya meninggal dunia. Meskipun awal tahun 90-an sekolah Muhammadiyah itu akhirnya ditutup. Karena sama sekali sudah tak bisa membiayai diri sendiri. Tapi semangat, integritas, keluruhan budi, dan juga ketekunan yang diajarkan Pak Harpan dan Bu Muslimah tetap hidup dalam hati para Laskar Pelangi. Akhirnya kedua guru itu bisa berbangga karena di antara 11 atau 10 anggota Laskar Pelangi ini sekarang ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi research atau development manager di salah satu perusahaan multinasional yang penting di negeri ini. Ada yang mendapatkan beasiswa internasional, kemudian melakukan research di University de Paris, Sorbonne, dan lulus S2 dengan predikat with distinction dari sebuah universitas terkemuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan akhlak dan kecintaan intelektual yang ditanamkan oleh Bu Mus dan Pak Harpan. Mungkin cukup sekian ya tentang sinopsis novel yang bisa saya sampaikan. Sinopsis novel Laskar Pelangi. Sekian dari saya. Oke, yang kedua adalah kali ini saya akan menceritakan tentang sinopsis Si Anak Cahaya karya Terelie. Penulisnya Terelie tentunya. Jumlah halamannya 417 halaman. Penerbitnya Republika Penerbit. Tahun terbit Desember 2018. Jadi sinopsis novel Si Anak Cahaya ini berceritakan tentang Nurmas, anak pertama dari Yadi dan Kaab. Mereka hidup di sebuah desa. Nurmas memiliki 3 sahabat yang menyenangkan dan kadang menyebalkan karena suka menjodoh-jodohkannya dengan si Badrun. Sangat menyebalkan pokoknya lah, sebab selalu memanggilnya si anak so pintar, sementara Nung dan teman-temannya memplesetkan huruf S pada nama Badrun, si susah atau si sulit. Nung memiliki petualangan seru, baik sendiri ataupun bersama teman-temannya. Petualangannya ini sangatlah menegangkan. Nung ditemani 3 sahabatnya menunggu ladang dan bertemu babi hutan, juga harimau. Puncak yang paling seru itu ketika kembalinya Dulikas ke kampungnya dan mencari bapaknya Nung untuk membalas dendam meskipun bertemu dengan banyak rintangan seperti dihadang di puyung harimau yang akhirnya memangsa dukun sakti di kampungnya, bertemu babi hingga 4 anjing liar yang hampir saja memangsa Nung dan Unus. Sebelum ajal menjemput, maka datanglah pertolongan dari 2 tentara yang berasal dari kampungnya. Orang yang Nung cari malam itu juga Nung beserta puluhan tentara mendatangi kampungnya hingga akhirnya menangkap Dulikas. Apa yang telah dilakukan oleh Nung akan selamanya diingat oleh warga di kampungnya. Pokoknya cerita tentang novel Si Anak Cahaya ini sangat mengesankan dan juga sangat menegangkan. Saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena saya tidak hampir habis selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.